Selamat datang di pertemuan kedua materi kewirausahaan bersama tim D1 Mobile Application. Kuliah ini kita mulai dengan sebuah pertanyaan. Apa yang akan saudara lakukan setelah menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi? Ada 3 jawaban yang bisa saudara pilih. Yang pertama, mencari pekerjaan atau jadi pegawai. Ini pilihan yang paling sering dipilih oleh kebanyakan mahasiswa. Selanjutnya, menjadi wirausahawan, berusaha sendiri. Kemudian, menjadi karyawan sambil berwirausaha. Apakah poin pertama, kedua, atau ketiga? Ketiganya sah-sah saja. Hanya perlu diingat bahwa ketika saudara memilih pilihan yang pertama, yaitu menjadi seorang pegawai, maka saudara telah memilih pekerjaan yang telah banyak dipilih oleh mahasiswa yang lain. Dalam hal ini, menjadi pegawai. Dan pada saat ini, lowongan pekerjaan untuk menjadi pegawai sudah semakin berkurang. Maka dari itu, alangkah bijaksananya ketika saudara memilih untuk menjadi seorang wirausahawan. Karena di samping saudara mendapatkan penghasilan, saudara juga berkesempatan untuk menjadi seorang manusia yang lebih bermanfaat dengan menyediakan lowongan kerja bagi orang lain dan juga membantu program pemerintah mengatasi pengangguran. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana motivasi berwirausaha di kalangan mahasiswa? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita jawab juga dengan pertanyaan lagi. Bagaimana sih orientasi mahasiswa setelah lulus? Apakah hanya mencari kerja, bukan menciptakan lapangan pekerjaan? Sedangkan jumlah orang yang menganggur tiap tahun bertambah dan pertumbuhan lapangan kerja semakin sempit. Selain pemahaman tentang kewirausahaan, penting juga bagi kita untuk memahami mengenai sistem pendidikan di Indonesia. Karena pendidikan memegang peranan yang sangat strategis dalam memicu timbulnya wirausahawan baru di Indonesia. Bahkan seorang penulis buku tentang motivasi, yaitu Max Gunther, pernah mengkritik sistem pendidikan di Amerika Serikat tahun 70-an. Katanya hanya akan melahirkan lulusan sanglaritis. Artinya, mereka mempunyai mental buruh, yaitu ingin menjadi pegawai negeri atau pegawai swasta, kurang mampu dan mau menciptakan lapangan kerja sendiri. Kasus di Indonesia, hal itu masih terjadi sampai sekarang. Dampak dari sistem pendidikan tersebut adalah banyaknya kasus pengangguran di Indonesia. Contohnya, jumlah pengangguran di Indonesia 10% adalah kaum intelek yang menyandang gelar pendidikan perguruan tinggi. Ini membuktikan sistem pendidikan kita yang mendidik kita untuk menjadi pegawai, bukan menjadi seorang wirausaha. Dan ketika tidak terdapat lowongan kerja, maka dia menganggur, tidak memiliki kemampuan untuk menciptakan lapangan kerja. Maka untuk didiskusikan, siapakah sebenarnya yang bersalah? Apakah mahasiswa, orang tua, atau pemerintah? Berdasarkan hasil penelitian mengenai kewirausahaan di kalangan mahasiswa, diperoleh hasil bahwa mahasiswa sulit untuk mau dan memulai wirausaha dengan alasan mereka tidak diajar dan dirangsang berusaha sendiri. Nah, poin pertama ini, alasan dibentuknya mata kuliah kewirausahaan. Dan tidak setiap fakultas memiliki mata kuliah ini. Kedua, didukung oleh lingkungan budaya masyarakat dan keluarga yang dari dulu selalu ingin anaknya menjadi orang gajian atau pegawai. Hal ini terjadi karena bangsa Indonesia terlalu lama dijajah oleh Belanda dan pada saat itu ketika seorang pribumi menjadi pegawai dari penjajah, maka dia menjadi terhormat dan hal ini terbawa hingga sekarang. Jadi orang tua masyarakat menganggap ketika kita menjadi seorang yang bergajian atau seorang pegawai, kita menjadi lebih mulia. Padahal kenyataannya tidak seperti itu untuk saat ini. Selanjutnya, para orang tua
kebanyakan tidak memiliki pengalaman dan pengetahuan berusaha, karena memang didikan dari dahulu tidak mengajarkan untuk berusaha sendiri menjadi wirausaha, tapi untuk menjadi pegawai. Maka mereka lebih cenderung mendorong anak-anaknya untuk mencari pekerjaan atau menjadi karyawan karena tidak memiliki kemampuan untuk berwirausaha tadi. Orang tua merasa lebih bangga, bahkan merasa terbebas bila anaknya telah selesai kuliah mampu menjadi pegawai, karena salah satunya disebabkan karena merasa terjamin ketika sudah memiliki pekerjaan, dia dijamin gajinya dan dijamin dana pensiunnya. Padahal kenyataannya pada saat ini sudah banyak sekali pegawai-pegawai yang di PHK, dana pensiun yang tidak berjalan dengan lancar. Salah satu faktor lain adalah tidak ada atau sulitnya memiliki modal untuk berwirausaha. Padahal jika kita mau berusaha untuk mendapatkan modal, kita bisa menggunakan banyak cara. Di antaranya dari pemerintah sudah banyak mengeluarkan program-program untuk membantu wirausaha-wirausaha muda di tingkat menengah untuk menjalankan usahanya dengan memberikan pinjaman. Begitu pula dari bank dan lain sebagainya. Contoh di Unpad sudah terdapat 75 kelompok mahasiswa, masing-masing 3 orang per kelompok yang sudah diberi modal awal oleh Unpad untuk memulai belajar wirausaha. Insinyur Ciputra, beliau adalah ahli ekonomi di Indonesia, pada harian Kompas tanggal 31 bulan 8 tahun 2009 menyatakan bahwa generasi muda sudah saatnya mengubah pola pandang. Jangan hanya berpikir menjadi pegawai setelah lulus dari lembaga pendidikan tinggi, apalagi pegawai negeri. Menjadi wirausaha perlu difikirkan sebagai pilihan. Untuk memajukan perekonomian dan kesejahteraan Indonesia, butuh 4 juta wirausaha, terutama yang inovatif. Di Indonesia baru ada 400.000 atau 0,18%. Sebaiknya harus ada 2% dari populasi yang menjadi seorang wirausahawan agar negara ini bisa lebih maju. Beliau juga menyampaikan 3 jenis wirausaha, yaitu yang pertama, necessity entrepreneur, yaitu menjadi wirausaha karena terpaksa dan desakan kebutuhan hidup. Jadi orang-orang yang terpaksa tidak memiliki pilihan, mereka langsung saja dadakan menjadi seorang wirausaha karena terdesak kebutuhan hidup. Selanjutnya ada replicative entrepreneur yang cenderung meniru-niru bisnis yang sedang ngetren sehingga rawan terhadap persaingan dan kejatuhan. Jadi seseorang yang mudah sekali tergoda ketika melihat orang lain menjalankan suatu bisnis dan terlihat bisnis itu berjalan lancar, dia tiba-tiba meniru bisnis tersebut, dan model pengusaha seperti ini sangat rawan terhadap persaingan dan mudah sekali bisnisnya itu jatuh. Selanjutnya ada innovative entrepreneur atau wirausaha inovatif yang terus berpikir kreatif dalam melihat peluang dan meningkatkannya. Kita menghendaki jenis ketiga, yaitu innovative entrepreneur, yang seorang pengusaha yang dia mampu berpikir kreatif, dia mampu menciptakan hal-hal baru atau memodifikasi hal-hal yang ada hingga jadi lebih baik dan menjadi seorang wirausaha yang berlevel nasional bahkan internasional. Seorang wirausaha yang inovatif, dia mampu mengolah sebuah hal menjadi bernilai jual yang lebih mahal. Contoh sederhana, seorang penjual kayu yang inovatif, dia tidak akan menjual kayunya langsung berupa kayu gelondongan, tapi dia akan mengolahnya terlebih dahulu, mungkin menjadi mebel, hingga nilai jualnya lebih tinggi. Maka untuk mengatasi hal tersebut, lembaga pendidikan tinggi diharapkan mampu menciptakan jiwa wirausaha sehingga mereka mampu mandiri dan menciptakan lapangan kerja. Oleh karena itu, materi kewirausahaan diwajibkan di semua fakultas. Pendidikan kewirausahaan atau entrepreneurship Indonesia perlu ditingkatkan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai perlunya berwirausaha bagi seorang mahasiswa. Ada beberapa hal yang melatar belakangi pentingnya berwirausaha bagi seorang mahasiswa. Di antaranya,
agar mampu menatap masa depan yang lebih baik. Berwirausaha diharapkan seseorang mampu mandiri, membuka lapangan kerja bagi orang lain, menjadi bos bagi usahanya, atau lebih baik membayar gaji daripada menjadi orang gajian. Setelah kita memahami pentingnya wirausaha, maka langkah selanjutnya adalah merubah pola pikir kita. Maka pertanyaan utamanya adalah bagaimana mengubah pola pikir baik mental maupun motivasi orang tua, dosen, dan mahasiswa agar kelak anak-anak dibiasakan untuk menciptakan lapangan pekerjaan daripada mencari pekerjaan. Dan sesungguhnya untuk merubah pola pikir tentunya tidak bisa dilakukan sendirian oleh mahasiswa. Perlu bantuan dari semua pihak, baik itu orang tua maupun dosen. Pembahasan terakhir dari mata kuliah kita pada kesempatan kali ini adalah pembahasan mengenai kendala bagi seseorang memulai usaha. Beberapa kendala bagi seorang wirausaha muda adalah yang pertama, adanya ketakutan akan rugi atau bangkrut. Hal ini sangat umum sekali dialami oleh seorang wirausaha yang baru memulai usahanya karena pengalaman yang masih kurang, relasi yang belum kuat, sangat mungkin sekali mengalami kerugian dalam usahanya. Merasa tidak memiliki masa depan yang pasti jika berwirausaha. Memang, ketika kita berwirausaha, tidak ada kepastian mengenai jumlah gaji yang akan kita dapatkan. Berbeda ketika kita menjadi seorang pegawai, ada slip gaji per bulannya. Merasa bingung dari mana memulai usaha. Karena memang bagi seorang wirausaha muda yang baru pertama kali memulai usaha, pengalamannya masih belum banyak, maka bingung untuk memulai usahanya. Ketiga, poin ini merupakan hal-hal yang sangat mendasar yang menghalangi seseorang untuk memulai sebuah usaha. Untuk menjawab ketiga poin di atas akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Sampai di sini pertemuan kewirausahaan pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.